Oke, sampun Pak. Bisa Oke, mulai. sebentar. Assalamualaikum, permisi Pak Ibnu. Waalaikumsalam Pak Andi. Pripun Pak? Oke, bisa boleh saya masuk Pak? Mau bagus waktunya sebentar. Bisa Pak? Monggo monggo Pak Andi silakan. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Di sini mohon maaf nih Pak, saya ganggu waktunya sebentar. Di sini saya mau curhat ini Pak, mau bertanya tentang sedikitlah keluh kesah saya gitu Pak. Gimana Pak? Ada yang permasalahan yang perlu kita diskusikan atau gimana Pak? Oh nih Pak, oke. Jadi begini Pak, mohon maaf sebelumnya. Eh, jadi kemarin ketika saya saya habis mengoreksi hasil tes siswa kelas 11A dan B, dua kelas yang saya ajar di Pak, mata pelajaran fisika, itu di salah satu kelas yaitu kelas 11A Bapak, nilainya atau hasil belajarnya itu cenderung jauh lebih rendah daripada kelas sebelahnya yaitu kelas 11B Bapak. Padahal saya memberi pembelajaran, gaya pembelajaran itu sama Bapak, tapi kelas 11A ini kok hasilnya kok di bawah ini ya Pak, apa ya, jauh di bawah kelas 11B begitu Pak. Tuh. Oh, ngaten ya Pak. Jadi sekarang ceritanya Pak Andi lagi bingung ya mengenai Iya, iya. kondisi nilai anak yang di situ mungkin nilainya rendah ya. Iya Bapak, iya. Ya, nggih, Dan itu satu jauh kelas rendah. saja, yang kelas lainnya itu bagus Pak. Oh gitu. Jadi ada Iya, satu kelas yang nilainya rendah. Nah, iya, eh, mungkin sebelum saya apa namanya Pak, atau sebelum kita jauh ngobrol lagi ya Pak, ya iya. saya mau menanyakan menurut Pak Andi sendiri Mhm. dengan ngobrol ini tujuannya apa sih Pak itu Pak? Tujuannya Pak Ya Andi ini seperti apa ya? oke. Jadi begini Pak, saya ingin mendapat apa ya Pak, mungkin saran atau mungkin arahan atau mungkin pendapat dari Pak Ibnu deh sebagai pimpinan sekolah yang secara pengalaman juga pasti lebih banyak daripada saya Pak. Ini saya itu bingung Pak, saya memberikan modul pembelajaran yang sama di dua kelas itu Pak. Kemudian apa namanya, saya memberikan materi juga sama persis gitu kan karena memang satu tingkat, tapi kenapa ada satu kelas yang nilainya kok di bawah, ada satu kelas yang baik Pak, gitu loh Pak. Yang buat saya heran seperti itu Pak. Jadi siapa tahu dengan saya juga dengan Pak Ibnu ini saya bisa mengatasi satu kelas ini Pak, yang kelas 11A ini yang di bawahnya Pak, hasilnya supaya bisa bagus seperti kelas 11B. Oh, oke Pak. Ya mudah-mudahan mungkin dari yang nanti kita obrolkan bisa apa ya mengobati dari kegalauan Pak Andi sendiri ya. Nggih. Nah, Amin amin amin. nggih Pak. Di sini yang mungkin saya mau tanyakan seperti ini Pak. Menurut Pak Andi sendiri yang sudah Pak Andi lakukan itu apa sih di dalam pembelajaran Pak? Untuk murid itu Ya sendiri. ya, gini Pak, menurut saya seperti yang saya bilang tadi, saya sudah memberi perlakuan yang sama Pak. Jadi saya sudah menjelaskan materi secara detail Pak ya, karena tahu sendiri lah Pak, pelajaran fisika itu kan salah satu pelajaran yang katanya tidak disukai murid ya karena menghitung atau apa. Jadi saya berusaha untuk menjelaskan itu sedetail mungkin, nggih, sedetail mungkin, memperlakukan anak juga sama, baik kelas 11A dan 11B, melakukan diskusi juga sama, materi sama. Pokoknya saya berusaha supaya mereka mudeng Pak, gitu Pak. Mereka bertanya apa, saya jawab semuanya Pak. Tapi entah kenapa yang 11A ini kok tidak sebagus daripada kelas 11B Pak, gitu. Gitu Pak. Kalau diidentifikasi mungkin ada identifikasi awal dari Pak Andi. Ya. Itu apa menurut Bapak identifikasi awalnya? Kenapa anak seperti itu? Bagaimana Pak? Identifikasinya Pak Andi kira-kira anak Ah, seperti ya. itu
Itu karena apa kira-kira? Oh, iya. Heeh. Tapi ini Pak, memang ada sedikit perbedaan sih Pak, ketika saya mengajar di kelas 11A itu, motivasi belajarnya cenderung ini Pak, tidak setinggi dari kelas 11B, seperti itu Pak, memang saya akui itu. Kelas 11B itu lebih bersemangat lah Pak, daripada kelas 11A gitu Pak. Tapi memang saya anggap semua anak kan potensinya sama-sama bagus semua ya Pak ya, sehingga saya memberi perlakuan juga sama Pak. Tapi ternyata hasil belajarnya lebih bagus kelas 11B, seperti itu Pak. Oke. Jadi, mungkin kalau dari analisis ataupun apa namanya, eee, apa yang sudah Pak Andi lakukan ya, identifikasi awal Pak Andi lakukan, kemungkinan, di sini saya melihatnya itu adalah kemungkinan anak itu ada memiliki semangat yang agak kurang ya Pak Andi. Semangat untuk belajarnya itu agak rendah ya. Iya betul Pak, terutama yang Heeh, 11A ini Pak, memang cenderung lebih iya. rendah daripada B. Nah, mungkin kalau dari saya pribadi Pak, saya sendiri Oke, mungkin ya sedikit berbagi pengalaman gitu Pak. ya, Pengalaman oke, di sini baik Pak. yaitu, seperti ini, kalau saya dulu seringnya seperti kita mencoba untuk pertama sebelum mulai pembelajaran nggih, sebelum mulai pembelajaran kita mencoba untuk menggali menggali mungkin dari awal minatnya anak dulu, minat Hmm, minat atau gaya gaya belajar anak itu seperti apa. Itu mungkin kita bisa terapkan di situ ya. Ya oh mungkin yang iya ya pertama Pak, ya, itu. betul Pak. Nah, mungkin itu sudah Bapak Andi lakukan apa belum niku? Terus yang mungkin Belum Pak. nah, itu mungkin nanti nanti bisa bisa dilakukan ya Pak Andi. Oh, Bisa siap dicoba siap gitu, siap. bisa dicoba. Nah, Oke. terus yang kedua, di situ, bagaimana kita mencoba untuk berkolaborasi Pak Andi. Nah, kita coba berkolaborasi, yang pertama mungkin kita mencoba berkolaborasi dengan, guru sebelumnya, guru yang Hmm, ngampu sebelumnya ya. Kita bisa bertanya, kira-kira, anak-anak ini, apa ini, wataknya seperti apa atau mungkin dalam strategi belajarnya anak-anak ini seperti apa kan, itu bisa kita tanyakan di mereka. Terus, kolaborasi yang kedua kita mungkin bisa berkolaborasi dengan wali wali kelas ya, wali kelas. Wali kelas mungkin oke oke. lebih tahu ya, lebih tahu, apakah anak-anak itu seperti apa dan bagaimana mereka, itu. Dan mungkin, satu lagi ada itu, mungkin kita juga bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lain. Mungkin yang apa ya, semapel lah, Pak. Oke. Nah, itu mungkin bisa bisa apa, bisa kita berkolaborasi. Mungkin kita bisa melihat juga, oh caranya, Bapak A, Bapak B ngajarnya seperti ini. Mungkin yang semapel kita bisa, apa namanya, mencoba untuk, bertanya atau mungkin mencoba mencari tahu, kok di sana seperti ini, saya ngajarnya seperti bisa bisa kita buat introspeksi lah, Pak, kayak gitu ya. Nah, Oke. mungkin, Oke oke. itu Pak, ya, mungkin itu dulu yang mungkin yang bisa saya, apa namanya, berbagi saran itu pun dulu saya lakukan Pak. Ya itu dulu saya Oke oke. lakukan, nggih, saya lakukan dan alhamdulillah, ternyata ada perubahan signifikan dari, anak juga. Jadi yang dulunya rendah atau mungkin yang dulu nggak memperhatikan sekarang jadi memperhatikan, Mhm. itu mungkin kita, Oke. mungkin, apa, saya lakukan seperti itu. Itu dulu seperti itu pengalaman saya ya Pak Andi. Mungkin, Oke oke. kalau mungkin Pak Andi mau, Pak Andi kerso ya bisa apa Siap. namanya, bisa diadaptasi mungkin yang perlu Oke. diadaptasi yang mana itu bisa bisa Oke. apa, terapkan mungkin nggih. Nah, mungkin Oke. itu Pak Andi. Oke. Oke baik, gini Pak, setelah saya pikir-pikir benar juga nggih Pak, nggih. Memang anak itu kan, gaya belajarnya masing-masing nggih Pak, nggih. Ya saya pernah mempelajari itu dalam teknik mengajar, tapi memang selama ini saya belum menerapkan Pak, karena saya berpikirnya semua anak sama gitu nggih, gaya belajarnya, apanya. Jadi dari awal ya saya langsung beri materi saja gitu kan. Ayo kita belajar, diskusi, bla 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 dan seterusnya. Jadi memang saya ini Pak, eee, tidak terpikirkan gitu Pak ketika merancang pembelajaran, harus membuat, diagnostik awal gitu nggih, tentang minat, bakat dan sebagainya. Dan sejujur saya juga sampai sekarang untuk kolaborasi minim Pak. Ya pernah sekali, 2 kali, itu pun hanya sekedar bertanya Pak. Bertanya kepada guru tentang kelas ini bagaimana, kelas ini bagaimana gitu Pak. Kalau sampai sedetail seperti yang Bapak Ibu pernah melaksanakan di kelas, memang saya
masih jarang sekali, Pak, gitu. Jadi ya, setelah saya pikir memang bagus sekali, Pak, apa yang, panjenengan ini utarakan ke saya, Pak, seperti itu. Ya mungkin itu ya, Pak, mungkin juga kita bisa juga Iya nyari referensi pembelajaran yang iya menarik di fisika. Nah, kalau dulu, itulah yang saya lakukan, Pak. Tapi nggak iya semua saya lakukan, saya lihat apa namanya, lihat kondisi juga, Pak. Nah itu. iya Nah, mungkin gini, Pak Adi, apa ya, mungkin, dari obrolan ini ya, dari obrolan kita ini, iya mungkin Pak Andi sudah punya yang namanya, rencana ya, rencana untuk mengatasi masalah yang dialami Pak Andi. Kira-kira untuk rencananya itu apa Pak Andi jenengan? Tindak lanjutnya iya mungkin ya, rencana aksinya ngoten. iya. Ya, berdasarkan yang, Bapak sampaikan ke saya jadi berpikirkan, Pak, nanti ketika merancang pembelajaran, nanti di awal, sebelum saya memberi materi, saya akan mencari tahu dulu, Pak, ini, ya minimal gaya belajar ya, Pak, ya. Supaya ketika saya memberi materi nanti, tidak kalau bisa ya, kalau bisa itu tidak ada anak yang, jenuh gitu bagi Pak, karena sesuai dengan, gaya belajarnya, seperti itu, nggih. Mungkin yang visual nanti saya beri worksheet, yang audio nanti saya beri, video yang bersuara, kemudian yang kinestetik nanti, praktikum gitu ya, Pak. Itu yang pertama rencana saya, Pak. Kemudian yang kedua, nanti saya, berkolaborasi, Pak, seperti yang Bapak bilang tadi. Nanti, kebetulan ini kan Pak Ahmad, guru fisika kelas 12 nggih, dia kebetulan lebih senior dari saya. Saya yakin juga Iya Pak. pengalamannya pasti lebih banyak. Saya akan berkolaborasi dengan beliau, meminta saran, meminta pendapat bagaimana mengelola kelas, terutama dalam pembelajaran fisika. Tak lupa juga nanti, saya mungkin bisa bertanya ke wali kelas A, untuk beberapa murid tertentu yang mungkin secara nilai, terlalu anjlok gitu, Pak. Ini Iya Pak kenapanya. harus. Itu mungkin untuk sementara itu, Pak, mungkin yang rencana yang bisa saya pikirkan untuk sekarang, Pak. Nah, itu mungkin tindak lanjut ya, tindak lanjut mungkin bahkan Bapak Pak Andi lakukan ya di situ. Nah, Nggih. eee, menurut Pak Andi sendiri dalam menjalankan tindak lanjut itu rencana Pak Andi sendiri ya, mungkin yang dapat membantu Pak Andi dalam menjaga komitmen ini sendiri sinten mawon gitu, Pak. Jadi kan biasanya ada apa namanya, kita meleng sedikit kan ngoten, Pak. Itu kita sinten Betul nggih, Pak? betul. Oke, jadi untuk menjaga komitmen itu, yang pertama mungkin dari diri saya sendiri, Pak. Jadi setiap merancang pekerjaan saya harus mengingat, mencari tentang latar belakang siswa nggih, tentang gaya belajar atau yang lain mungkin nanti bisa berkembang ya, Pak, sering berjalan waktu. Konsisten diri, kemudian yang kedua tadi Pak Ahmad, guru senior nggih, mentor saya di fakultas fisika, nanti saya bisa terus, meminta pendapat beliau, kemudian intens dengan beliau sehingga nanti mungkin, secara tidak langsung nggih, ketika saya mau mengajar atau apa, mungkin ketika ketemu beliau diingatkan atau bagaimana, ditanyalah atau apa begitu, Pak. Kemudian dengan wali kelas juga nanti saya selalu komunikasi dengan beliau, wali kelas 11A supaya dan juga kelas 11B, supaya nanti ketika saya merancang pembelajaran, nanti saya bisa bertanya dulu apa yang sebaiknya saya lakukan untuk, memberikan treatment atau perlakuan di kelas 11A dan 11B seperti itu, Pak. Jadi dan mungkin nanti juga saya bisa minta tolong ke Pak Ibu lagi nggih. Jadi misalnya kalau ada kesulitan, di luar yang saya tanyakan sekarang, mungkin nanti saya bisa minta tolong ke Pak Ibu lagi sebagai pimpinan sekolah, seperti itu, Pak. Untuk ya menjaga saya supaya saya tetap, komitmen, untuk merubah pembelajaran atau apa terhadap kelas 11 yang saya ambil ini. Gitu, Pak. Oke, Pak. Oke siap, Pak. Ya menurut saya dari tindak lanjut yang akan Pak Andi lakukan atau mungkin, komitmen-komitmen yang sudah akan Pak Andi lakukan, itu sudah bagus ya, Pak. Dan saya harapkan nanti bisa bisa dijalankan dengan baik, Pak, Oke, amin. di pembelajaran dan semoga, nilai anak yang rendah itu sendiri atau, Oke, apa namanya, fokus anak yang kurang di pelajaran itu nanti semoga bisa,
teratasi ya, Pak. Oke, Mungkin amin, Pak. mungkin, saran saya nih kemawon nggih, Pak, untuk saat ini. Oke, oke, Tinggal nanti kita lihat perkembangannya kados nopo. oke, Nah, itu nggih, Pak. oke, oke. Sudah sangat lebih dari cukup ini, Pak. Sangat membantu saya sekali sudah memberikan pencerahan untuk apa yang harus saya lakukan ke depan, Pak, seperti itu, Pak. Oke, saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Ibnu. Oke, oke Pak, ini kebetulan 5 menit lagi saya ada jam mengajar, Pak. Ini saya sekali lagi terima kasih ya, Pak, telah menyita waktu Bapak. Ini saya mohon undur diri karena mau mengajar. Begitu, Pak. Oke. Siap, Pak Andi. Ya saya sih alhamdulillah mau ada sharing kayak gini, Pak. Dan Oke, semoga selamat mengajar dan semoga nanti oke, siswanya tetap fokus di pelajaran. Itu ya Pak Andi. oke. Terima kasih, Pak. Oke, sekali lagi, oke. Sekali lagi terima kasih Pak Ibnu. Oke, Ya, sama-sama Pak misi. Andi. Oke, Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam Pak Andi.